Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semua serta Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih, perkenalkan nama saya Dwi Winarsi dari kelas MJ 105. Sebentar, saya akan mempresentasikan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan benar. Teknologi informasi dan komunikasi yang kita kenal sebagai TIK merupakan kumpulan teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menerima informasi. TIK juga sangat penting bagi sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia karena sebagian besar masyarakat bergantung pada internet dan peralatan elektronik untuk kerja mereka. Kemudian, TIK juga dianggap sebagai jawaban untuk setiap masalah, karena jika ada masalah, kebanyakan orang akan bertanya di Google bagaimana mengatasi masalah tersebut. Karena itu, TIK dianggap sebagai jawaban untuk setiap masalah mereka. Kemudian, kelebihan dan kekurangan teknologi informasi dan komunikasi. Kelebihan dari TIK ialah meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kerja, mempermudah akses informasi dan komunikasi antar individu ataupun kelompok, dan dapat membantu di dalam bidang pendidikan, khususnya memberikan akses sumber belajar yang sangat beragam, dan juga memperluas jaringan pasar bagi para pembisnis yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian, kekurangan daripada TIK ialah dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental dan kecanduan internet atau depresi bagi yang menggunakan gadget terlalu sering. Juga banyak orang akan kurang produktif karena mereka akan menghabiskan banyak waktu mereka menggunakan internet dan tidak melakukan hal-hal yang berguna. Kemudian, kurang memperhatikan lingkungan sekitar dan kurang peduli terhadap orang lain. Mereka terlalu selfish dan hanya peduli dengan diri mereka sendiri sehingga tidak memperhatikan hal-hal yang ada di sekitar mereka, khususnya orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan juga masalah privasi dan keamanan pribadi akan semakin rentan karena adanya hacker ataupun orang-orang yang dengan sengaja mencuri data pribadi kita. Kemudian, bagaimana memanfaatkan TIK seperti IoT, internet, dan juga digital dengan baik dan bertanggung jawab. Baik, sebelumnya kita akan membahas apa manfaat TIK dalam bidang pendidikan. TIK dalam bidang pendidikan bermanfaat sebagai sumber bahan ajaran, menjadi alat bantu dan fasilitas pembelajaran, memberikan informasi penelitian, sumber informasi pendidikan yang luas, menjadi media belajar online seperti e-learning, dan juga dapat membangun kreativitas siswa-siswi, dan juga menyediakan sarana belajar yang mudah dan praktis, dan juga proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif dengan menggunakan TIK. Dan juga menggunakan TIK dapat mempermudah guru ataupun dosen dalam penilaian dan evaluasi kinerja siswa. TIK juga dapat membantu menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap siswa dan siswi. Nah, baik. Kemudian bagaimana menggunakan TIK tersebut dengan baik dan benar? Di bawah ada beberapa poin yang bisa kita pelajari, yaitu bagaimana menggunakan TIK dengan baik yang benar, yaitu digunakan sebagai sarana belajar untuk meningkatkan skill, untuk bersosialisasi, dan harus digunakan secukupnya dan juga harus sadar akan hukum menggunakan TIK tersebut.
Baik, poin pertama yaitu digunakan sebagai sarana belajar. Digunakan sebagai sarana untuk menuntut ilmu serta menambah pengetahuan atau wawasan. Dan juga banyak sumber pembelajaran yang dapat diakses menggunakan TIK ini. Dan juga luasnya area pembelajaran serta penelitian menggunakan TIK dan juga tidak terbatas ruang dan waktu untuk mengakses TIK tersebut. Poin berikutnya yaitu untuk meningkatkan skill. Kita bisa menggunakan teknologi yang canggih yang sudah ada ini untuk mengikuti kursus-kursus sesuai dengan keterampilan dan minat kita masing-masing agar kita bisa mendapatkan ilmu dan juga sertifikat yang nanti kita gunakan untuk karir kita di masa depan. Sehingga kita juga bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi karena teknologi yang kita pelajari ini sangat membantu kita untuk mencari kerja di era yang sudah modern ini. Baik, poin berikutnya ialah menggunakan TIK sebagai sarana untuk bersosialisasi. Menggunakan teknologi yang ada ini, kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang tanpa ada batas waktu dan ruang, dan juga bisa digunakan sebagai sarana bertukar wawasan dan informasi dengan yang lain, juga sebagai sarana untuk berinteraksi jarak jauh dan juga dapat membantu kita memperluas area pertemanan. Nah, teknologi yang sudah canggih saat ini sangatlah efisien dan praktis untuk kita gunakan dimanapun dan kapanpun kita berada untuk memperluas area pertemanan kita ataupun sosialisasi kita dengan orang lain, baik yang ada di sekitar rumah, di dalam negeri, ataupun yang ada di luar negeri. Karena sangat praktis digunakan dan dapat menjangkau area-area yang ada di seluruh penjuru dunia, yang khususnya yang memiliki jaringan internet. Nah, TIK yang sangat canggih saat ini sangatlah praktis untuk digunakan dan mempermudah kita untuk memiliki teman yang sangat banyak di seluruh penjuru dunia. Nah, poin berikutnya ialah kita harus menggunakan internet yang ada dengan secukupnya. Kita harus disiplin dalam menggunakan gadget ataupun internet dengan memberikan batas waktu menggunakan internet ataupun gadget. Kita juga harus memblok konten-konten yang tidak baik dan juga tidak berguna ataupun bermanfaat bagi kita. Dan kita juga harus sadar waktu dan tempat saat menggunakan gadget ataupun internet tersebut. Baik, kemudian ialah beberapa akibat menggunakan gadget yang berlebihan. Dapat merusak kesehatan tubuh, khususnya mata. Nah, kita terlalu sering menggunakan ataupun melihat layar HP ataupun komputer. Nah, ini bisa mengganggu kesehatan mata kita karena cahaya yang dipancarkan oleh HP ataupun komputer ini, jika kita menggunakannya, ini dapat merusak kesehatan mata kita. Kemudian dapat menimbulkan depresi karena kecanduan menggunakan internet. Nah, kita terlalu sering menggunakan internet dan ketika kita tidak bisa menggunakan internet tersebut, nah kita bisa depresi. Nah, ini akibat yang buruk karena kita terlalu sering menggunakan internet sampai kecanduan. Nah, hal ini kita harus hati-hati karena jika kita tidak memperhatikan hal ini, kita sendiri bisa depresi karena kita tidak bisa menggunakan jaringan internet yang biasanya kita selalu gunakan. Kemudian juga bisa dianggap tidak sopan dan bahkan sampai dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitar. Nah, kita biasanya terlalu fokus dengan handphone kita ataupun gadget kita, sehingga kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mereka pun juga akan memperlakukan kita sama seperti kita bagaimana memperlakukan mereka, yaitu tidak peduli dengan kita, karena kita sendiri terlalu fokus dengan gadget ataupun handphone kita, kita jadi tidak peduli dengan orang lain. Jadi mereka pun akan memperlakukan hal yang sama seperti kita memperlakukan
mereka. Jadi, kita harus benar-benar peduli dengan hal ini. Jangan menggunakan gadget yang berlebihan, terlebih kita harus melihat waktu dan tempat di mana kita menggunakan gadget tersebut. Nah, poin yang terakhir ialah kita harus menggunakan internet yang ada dengan sadar akan hukum. Kita harus memperhatikan hukum-hukum yang berlaku saat mengakses informasi yang ada di internet. Kita juga jangan menggunakan teknologi internet yang ada untuk mengintai atau memata-matai seseorang dan juga jangan mencuri data orang lain. Kemudian yang terpenting jangan memberi diri kesempatan untuk berbuat dosa dan melanggar hukum-hukum dengan menggunakan teknologi yang ada. Nah, teknologi yang ada ini eh, sangatlah canggih yang saat ini ada. Jadi ini juga bisa membuat kita ingin tahu akan hal lain. Nah, kita harus tahu hukum-hukum yang ada. Nah, kita tidak boleh mencuri, mengintai, ataupun menghack data orang lain atau mengakses informasi-informasi yang dilindungi oleh negara karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang melanggar hukum. Nah, kita harus tahu hukum-hukum yang berlaku saat menggunakan internet ataupun jaringan internet yang ada. Baik, terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan. Terima kasih telah menonton video yang telah saya bagikan. Dan kiranya jika ada hal-hal yang uh, tidak baik ataupun tidak benar, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua.